saja ke Pak Razak, mungkin berbagi pengalamannya dari mulai awal kiprahnya sebagai petani sampai dinobatkan sebagai petani milenial, dan rencana ke depan, harapan ke depan seperti apa mungkin. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial, petani andalan. Coba nanti kita yel-yel ya Pak ya. Petani andalan tuh dari 40 sampai ke 60 dan berikutnya. Kalau milenial itu 18 sampai ke 30-an gitu. Itulah petani milenial dan petani andalan. Kalau kita dari awal pergerakan minat bertani ini, setelah kami lulus daripada MA Al-Hidayah, itu kami memutuskan untuk bertani. Bukan bertani ini dianggap lusuh Pak ya, kurang menjanjikan, tapi di kami alhamdulillah berkat tani kami juga bisa duduk di sini. Semangat petani milenial, petani andalan. Kita hijaukan Pak nanti Kecamatan Bantan dengan bibit-bibit sayuran healthy. Kami Abdul Razak biasa dipanggil dengan Raja Sayur, jadi membantu memfasilitasi kelompok tani di Kecamatan Bantan, khususnya Pambang Baru dan Pasiran. Jadi binaan kelompok kami, sehingga ada juga dari kelompok tani kita juga. Ini nanti mohon diicip-icip. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Harapan kami ke depan, bagaimana cara kita untuk masuk ke dunia anak dari SD maupun TK. Kita edukasikan anak ini mengenal pohon-pohon hortikultura. Dan kami juga siapkan lahan untuk belajar anak-anak tersebut di Desa Pasiran Pak. Nah, itu kita sudah ada tempat edukasi untuk anak-anak. Nanti mungkin ada tambahannya nanti ya. Baiklah, mungkin terkait dengan secara lebih detail untuk menggali kendala apa segala macam, mungkin dari pertanyaan, kita tunggu pertanyaan dulu ya Pak. Lanjut, kita lanjutkan dengan dari, atau perbankan dulu atau dari dinas. Jadi mungkin Pak Sekretaris mewakili Kepala Dinas Pengembangan, kira-kira apa di program-program strategi ke depan untuk mengembangkan dari sisi pemerintah daerah Kabupaten Karim melalui DPPHP ini seperti apa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk tahun 2022 ini sudah melaksanakan beberapa program, termasuk salah satunya yang acara kita pada hari ini, yaitu program-program menyangkut masalah peningkatan dan pembinaan pertanian di lapangan, yang dimana di sana kita ada penyuluh. Jadi penyuluh ini apabila ada sesuatu petani kita yang di lapangan membutuh arahan tentang penanaman atau penjagaan pada penyakit, disitulah fungsi penyuluh kita. Penyuluh ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan kegiatan di lapangan, dan juga di Dinas Lapangan Hortikultura ini ada kegiatan bidang peternakan, di mana di Dinas Peternakan ini setiap kecamatan kita mempunyai perwakilan seperti Keswan dan dokter, di mana mereka nanti apabila ada suatu pengaduan di masyarakat tentang ternak yang bersifat ada penyakit, yang kemarin kita mendengar ada penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku, disitulah fungsi Keswan ini atau dokter hewan yang ada di kecamatan. Dan selanjutnya, apapun kalau masyarakat yang ingin mengembangkan pertaniannya, mereka kita beri kesempatan untuk membuat suatu proposal. Nanti proposal itu menyangkut apa, seperti membutuhkan bibit, membutuhkan sarana prasarana pertanian. Kami akan merekap
dan akan merampung semua usulan itu untuk memprogramkan pada tahun yang akan datang. Seperti itu pada tahun ini kita sudah memberikan bantuan seperti hand traktor ataupun menyangkut masalah kendaraan roda 3 sebagai sarana pendukung di lapangan. Yang berikutnya ada lagi pendukung kita seperti jalan usaha tani. Jalan usaha tani ini kita letakkan nanti di lokasi-lokasi di mana petani membutuhkan itu. Jadi itu salah satu yang dapat kami gambarkan. Terima kasih. Baik, jadi disampaikan itu bahwa Dinas Pertanian ini tidak bisa berdiri sendiri ya Pak ya. Jadi memang membutuhkan banyak mitra, baik itu dari lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis sendiri, dari dinas-dinas terkait untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya, sampai ke pemasaran dari hulu ke hilir. Kita tidak bisa bergerak sendiri Pak, memang banyak butuh bantuan dari kawan-kawan. Ini juga kita undang nih, ada kawan-kawan KDI, mungkin nanti mau ikut ngasih masukan, saran atau komentar, nanti bisa. Door prize-nya nambah lagi dari Bank Mandiri. Jadi salah satu mitra, kita mungkin nggak bisa sempat mengundang semua mitra kita pada hari ini Pak, kan terbatas waktu. Kita meminta Bank Mandiri karena ada kartu tani nih, salah satu di Bank Mandiri. Sebenarnya kartu tani itu targetnya seperti apa sih untuk perjalanannya sampai sekarang ini seperti apa, terus ya kedepannya seperti apa, atau ada program lain yang di Bank Mandiri yang bisa mendukung petani kita bisa lebih maju, dapat akses permodalan yang lebih baik gitu. Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wabuk, Bapak narasumber dan Bapak Ibu undangan semua. Perkenalkan, nama saya Erik. Saya jabatannya sebagai manajer kredit mikro di Bank Mandiri Cabang Bengkalis. Itu saya bertanggung jawab untuk menyalurkan kredit untuk pelaku UMKM dan masyarakat Bengkalis umumnya. Kalau untuk yang pertanyaan tadi mengenai kartu tani ya Bu ya. Nah, kebetulan kita ditunjuk kartu tani ini sebagai penyalur saja Bu. Jadi untuk tahun 2020 dan 2021 itu juga kita salurkan kartu taninya. Cuma infonya sampai dengan sekarang Bu, kuotanya itu masih belum terisi Bu. Jadi masih kosong. Kalau untuk kuota sendiri kami tidak punya akses ke situ. Jadi kalau untuk informasi mengenai kuota itu kayaknya ke dinas TPH pusat itu datanya. Oh, baik Pak, kami mungkin banyak hal yang masih kita perlu diskusikan, sinkronisasikan, baik dari level kabupaten maupun provinsi dan ke pusat ya. Itu mungkin tantangan kedepannya seperti apa. Kalau untuk 2020 dan 2021 total kartu surat itu sudah sekitar 1.400-an Bu. Nah, yang sudah kita salurkan itu sekitar 1.000-an. Jadi kartu itu disalurkan ke siapa nih Pak? Ke petani. Petani yang tergabung dalam kelompok tani, datanya itu berarti ada di Bapak atau bagaimana? Ada database-nya ada, cuman petani-petani yang ditunjuk itu bukan dari kita Bu, dari kantor pusat, dari Binakan, dari Dinas TPA Pusat, kasih datanya ke Bank Pusat, nanti Bank Mandiri Pusat baru kirim ke kita. Jadi kita di sini tugasnya, nanti kartunya sudah dikirim sini kita salurkan ke para petani. Oke, mungkin kita perlu ini lagi nanti pendalaman lagi terkait dengan kartu tani. Kebetulan itu di bidang PSP Pak, ada Pak Kabitnya Pak Iswadi itu. Mungkin kedepannya seperti apa nanti kita lihat lagi. Dari Bank Mandiri sendiri, kalau di luar program kartu tani ini, dukungan terhadap petani itu apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh Bank Mandiri? Ya kalau dukungan, namanya orang bank tak jauh dari duit lah Bu ya Pak ya. Jadi kita untuk peran kita memberi bantuan kepada para petani ya dalam hal permodalan Bu. Permodalan dalam hal ini kredit. Jadi kita ada produk namanya itu KUR. Kita salah satu bank pemerintah yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR kepada para pelaku usaha di samping Bank BRI, BNI dan Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi untuk penyaluran KUR di Kabupaten Bengkalis sendiri untuk tahun 2022 itu Bank Mandiri sudah menyalurkan sebesar 13,8 miliar Bu. Nah, jadi untuk segmennya itu ada 3. Yang pertama KUR Super Mikro itu limitnya maksimal 10 sampai dengan 10 juta. Yang kedua KUR Mikro limitnya maksimal sampai dengan 100 juta.
dan selanjutnya kur kecil itu di atas 100 juta sampai dengan 500 juta. Oh, berarti ada tiga tipe nih Bapak Ibu kalau memang membutuhkan bantuan kredit dari apa tadi super mikro, mikro dan kecil Dan dengan kecil, ya. dengan apanya maksimal apanya masing-masing ya 10 Ya. juta, 50 sampai dengan 10 juta sampai dengan 100 sampai dengan 500 sampai dengan juta. 500 juta. Ya, itu persyaratannya biasanya susah nggak Pak? Persyaratan sebenarnya standar sih Bu ya, standar. Kalau setahu saya sih nggak susah sih Bu, paling identitas, terus dia sudah punya usaha berjalan minimal 6 bulan udah bisa ngajukan Bu. Punya berapa Pak? Kenapa Bu? Bunga ininya? Bunganya untuk yang tahun 2020 ini 6% per tahun efektif. 6% per tahun efektif. Iya. Mungkin itu dulu informasinya. Ada yang mau ditambah lagi Pak? Nggak ada sih Bu, mungkin kalau untuk sampai dengan November ini untuk kuota kurnya sendiri tuh sudah tutup Bu, tinggal sekarang ini kuotanya yang kur kecil saja yang limit 100 juta sampai dengan 200 juta. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak ibu-ibu pelaku usaha di sini yang masih butuh modal, kita masih bisa salurkan mumpung kuotanya masih ada, tapi khusus untuk limit di atas 100 sampai dengan 200 juta Bu. Baiklah, Ya. terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya kita dengarkan dulu dari Kabid Tanaman Pangan Provinsi. Karena gini, Kabupaten Bengkalis ini banyak dapat dukungan dari provinsi juga. Jadi karena kegiatan-kegiatan kita kayak dari untuk lahan padi aja kita dapat bantuan Saprodi itu tercatat tahun ini itu sekitar 1.150 ya Pak. Baik dalam program IP 200, program maupun yang peningkatan produksi padi, bahkan ada BTS juga di situ. Jadi ada banyak sekali. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit tanggapan. Baik, terima kasih Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Bupati, Pak Sekdis, tadi yang kami banggakan Pak dari perbankan. Terima kasih. Kami dari Provinsi Riau tentu kami support semua program-program pengembangan pertanian khususnya di Bengkalis. Kami siap ditugaskan bahwa perintahkan kami apa yang harus kami garap di Bengkalis, baik tanaman pangan dan horti. Seperti kita sampaikan bahwa kita ada gerakan Riau Petani dan Riau Berdua. Riau Petani itu bergerak tanam padi dan menetapkan Bengkalis itu menjadi 2 klaster siak kecil sama klaster Banten. Artinya fokus provinsi akan kita selesaikan di siak kecil dan Banten. Bukan berarti kita meninggalkan yang kecamatan lain, tetap kita support. Karena seperti sampaikan Bu Rani tadi, untuk pengembangan padi, alhamdulillah Pak, anggaran perubahan sesuai dengan janji Pak Gubernur kemarin di siak kecil, mungkin bulan depan Omben musim panen untuk siak kecil 2, roda 4 sudah akan direalisasikan untuk memberi semangat petani meningkatkan produksi dan IP. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa petani perlu ketahui bahwa Riau ini defisit beras. Mungkin di Bengkalis juga bisa dibayar, dan Riau kan sekitar di bawah 30% baru bisa membeli produksi. Apalagi isu sekarang inflasi kan beras harus datangkan dari luar, di Sumber aja udah merah harga beras, apalagi sampai ke Riau. Kalau nggak kita upayakan dari produksi sendiri, ya kita akan harga beras di sini akan cukup mahal, apalagi ini di Pulau Bengkalis tentu harus transportasinya luar biasa. Makanya kita harapkan klaster Banten khususnya akan kita benahi gimana meningkatkan 1 kali menjadi 2 kali. Mungkin penerapan teknologi yang harus kita terapkan di khususnya klaster di Banten. Mungkin dengan pengawalan hama penyakit, teknologi dan pemilihan varietas itu penting, dan kekompakan selalu dari Pak Wagub. Petani kita tanam serentak dan lain-lain itu yang perlu kita upayakan melalui teman-teman penyuluh. Apalagi Provinsi Riau juga ada tentang regenerasi petani, apalagi ini pelopor regenerasi petani ini yang perlu dikesah, karena kita ketahui dengan adanya anak-anak muda yang bergerak di pertanian akan semakin luar biasa, karena kita harus wujudkan pertanian maju tentu meningkat produktivitasnya, meningkat produksinya. Mandiri ya tentu tadi dengan sumber pembiayaan bank kita harus mandiri, bukan harus tergantung pemerintah. Banyak
sumber-sumber pembiayaan itu akan meningkatkan kapasitas petani itu sendiri. Maju, mandiri, modern tentu kita harus modern karena apalagi teknologi banyak, alsintan dan lain-lain. Intinya gini, provinsi akan siap support pembangunan yang ada di Bengkalis seperti yang disampaikan Bapak Gubernur pada kesempatan-kesempatan yang berkunjung ke daerah. Kita siap membantu Bu Rani, silakan nanti kita kolaborasi dengan provinsi upaya-upaya untuk meningkatkan produksi, sehingga apalagi isu-isu sekarang selain inflasi tentu kemiskinan ekstrim. Ternyata hampir 60% itu kemiskinan itu di tani. Kalau kita lihat luas lahannya kan, pemilikan lahan ada 0, sekian, tentu kalau nanam hanya cukup untuk nanam. Ke depan mungkin harus nilai-nilai tambah dari hasilnya, pasca panennya harus ada nilai tambah. Mungkin dengan adanya petani milenial, itulah yang bisa memberi semangat atau harapan baru ke depannya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Jadi kata kuncinya maju dan modern ya, itu yang kita harapkan untuk ke depan, untuk pengembangan pertanian, dan support dari provinsi memang luar biasa. Terima kasih sekali Pak Wisnu. Mungkin kalau dari Pak Wabuk kita udah sangat tidak asing bahwa beliau ini memang interestnya ke pertanian gitu. Jadi memang pecinta petani itu Pak Wabuk kita gitu. Jadi mungkin kita sekali lagi mendengarkan apa masukan, arahan atau tanggapan beliau. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang untuk menyelesaikan beras, jagung, padi, cabai dan lain sebagainya harus di kebun dan di sawah. Kalau di sini ini hanya untuk bincang aja kan. Tapi semuanya sudah hadir, sekali-sekali hari ini pray dulu ke sawah, ke kebun, dan kita rayakan bersama dengan bersilaturahim, mencari format yang betul untuk beberapa kebutuhan. Ini terima kasih nih dari Bank, dari Pak Wisnu, dari Provinsi, dari Milenial, dan salam untuk Pak Hadis kita. Sakitnya apa nih? Darah tinggi. Itu sebetulnya ada orang yang panen pare di peras itu, udah darah tinggi turun, ada pare ya di Milenial. Baik, selamat datang juga seluruh kelompok tani dan petani-petani se-Kabupaten Bengkalis. Ini menjadi salah satu berkelanjutan, bukan awal, karena saya yakin sejak dulu dinas-dinas, OPD-OPD terkait ini sudah membuat program-program. Jadi perayaan Hari Tani Nasional itu digelar setiap tahun. Faktanya beras juga kurang setiap tahun. Faktanya cabai juga kurang setiap hari. Faktanya terong pun juga kurang. Saya sering ke templotnya Mas Raja juga dan beberapa tempat. Nah itu di, oh iya itu di, oh iya Selat Baru. Kemarin saya berkeliling terus. Pak Wisnu di Bengkalis itu hampir membutuhkan itu kalau tak keliru tidak kurang dari 20 juta ton per tahun. Kekuatan kita seberapa saya belum tahu, nanti kita cari data itu. Cuma Bulog memberikan data yang demikian. Saya ambil sampling aja sekarang. Pondok Pesantren Nurul Hidayah itu membutuhkan satu kali masak itu 600 kilo, 600 masak. Saya sudah kesana. Artinya kalau 3 kali 6 kali 3 berapa? 1,8 ton. Itu dari Berancah, dari Mentayan untuk kebutuhan Pondok Pesantren Nurul Hidayah aja sebetulnya kalau mau dijual sudah cukup, tapi ternyata kan kurang. Apa yang terjadi? Beras dari pondok ini ya mau tak mau dari luar daerah. Inilah resiko yang dihadapi di seluruh ceruk nasional ini. Kita mempunyai ladang di Pulau Bengkalis itu yang saya datangi, pematang duku,
parit 3 Selat Baru ya, kemudian sedikit berada di arah ke Mentayan. Di tanah air Pudung itu sudah jatuh dan tidak bisa ditanam, hanya sedikit sekali. Nah itu Pak Wisnu, saya kira memang tidak hanya kalau dipaksa untuk perluasan lahan lagi, itu bakonya orang gitu, dan belum tentu gitu. Nah bagaimana kita sekarang bisa panen 2 kali, ternyata di irigasi juga berat, belum menemukan solusinya. Lain lagi di Siak Kecil. Kalau di Siak Kecil itu sebetulnya bisa meniru apa yang sudah dibuat oleh Kabupaten Siak. Kita punya sungainya, justru sungainya itu yang memanfaatkan Kabupaten Siak. Nah kita belum juga memanfaatkan itu, dari Langkat, Sepotong, Sungai Siput. Nah belum kita maksimalkan. Sementara ke Bandar Laksamana itu ada di bagan api-api. Api-api itu kalau dipadukan nanti dengan wisata religi Datuk Laksamana itu sangat bagus sekali. Dan itu juga belum terlaksana. Bahkan dulu saya diskusi dengan kadis kita bagaimana kerjasama dengan perusahaan itu yang bekerja di situ sehingga bisa mengalirkan irigasi. Nah sebetulnya solusi-solusi inilah untuk mengatasi tidak hanya kekurangan, tapi memang kita sangat-sangat kurang. Ya untung aja di kabupaten lain, daerah-daerah lain dia surplus ataupun menanam beras, kita akhirnya surplus sawit kan gitu. Saya sampai ke perbatasan antara Tanjung Damai dengan Lubuk Garam, ada sedikit tuh, tapi rata-rata semuanya sudah dikelilingi sawit. Saya paham betul tentang sawah karena saya ini petani, anak petani dan mengelola sawah itu. Cuma perbedaannya di sini petaninya manja. Bantuan-bantuan sebetulnya ada meskipun terus-menerus, sementara kalau di tempat orang tua saya itu ya hidup mati dari keringat kita sendiri. Nah sebetulnya ada lompatan yang bisa dikerjakan oleh para petani padi khususnya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Apalagi bantuan secara simultan setiap tahun itu pasti ada. Nah alat beratnya kurang apa, bahkan kemarin Pak Wisnu dengan Pak Gubernur misalnya di Langkat kurang combine, nah insya Allah akan dapat combine. Ini fungsinya sinergitas antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Saya dengan Pak Rajab ini sebetulnya ada keinginan bagaimana di Pambang sana yang saya lihat dulu ubi dengan pisang, nah, itu sangat bagus. Tapi kan kita tidak punya peralatan. Ini Pak Sepnur tolong nanti ya. Kita punya pengusaha-pengusaha yang bergerak di situ, punya alat berat, ya kan? Untuk udang Panama. Coba kita minta bantu aja untuk apa namanya? Bantu petani mengolah tanahnya, dia juga tidak mau, apa harus pakai pendung kan itu. Nah inilah sebetulnya yang perlu koordinasi nanti di pendampingan, di penyuluh yang aktif, mana spot-spot yang sebetulnya ada potensi dan kerjasama dengan perusahaan, swasta, pemerintah untuk mengolah itu. Nah saya akhirnya konsentrasinya di Pasiran. Saya telepon PUPR, alatnya rusak, udah kacau seperti itu. Perusahaan yang kelola udang Panama minta juga duit, tak bisa juga ditawar. Nah ini solusinya nanti mungkin programnya dengan Pak ya, dengan Pak Kadis ini untuk melihat bagaimana dikerjasama antara petani. Nanti kan desa sudah ada dana bermasa meskipun hanya untuk bibit dan sebagainya, dikolaborasi sehingga semuanya akan tercapai. Saya yakin ini sosok Mas Raja ini kan milenial yang memang gemar, hobi dulu untuk mengolah tanah untuk menjadi tani. Ini baru satu dan peluang-peluang yang belum tergarap. Tadi kan ada ternak juga ya, sama jatuh satu. Itu Pak Kadari tadi saya lihat di sini sekarang sedang mengembangkan kambing Timagu tanpa ngarit.
yang di tengah, ditengok aja. Kalau itu berhasil nanti dikeluarkan tamat. Kalau yang tersendiri itu sudah banyak yang berhasil, bekas galian batu bata di Banten yang tak termanfaatkan sekarang panen lalir. Itu sebetulnya juga kita penyuluh kita yang memang diberi amanah itu untuk selalu berusukan. Itu layangkan di rakyat kita oleh masyarakat ketika. Jadi ketika kita diberikan amanah, jangan hanya selesai di kantor, tapi kita turun dan memberikan. Pisang ya, pisang yang untuk pameran di sana kan pisang merah. Pisang yang terjadi sekarang yang pisang kepok ya, kepok kuning itu menjadi langka, dan oleh Pak Haji Amin dia ngambil dari luar daerah dan setiap minggu itu habis 1 truk, artinya 4 truk per bulan. Nah ini bagaimana kolaborasi tanah-tanah Pemkab, tanah-tanah aset pemerintah yang bisa dimanfaatkan, itu dimanfaatkan. Nah itulah fungsinya kita sebetulnya untuk memberikan motivasi dan teladan bagi warga kita. Saya terus terang aja karena petani, saya dikasih rumah dinas, wakil bupati itu gede, belakangnya luas, banjir terus, nggak tahu ya. Akhirnya saya buat kolam, panen terus ya, paten, gurame, lele, belut, saya ada semua. Terus saya tanam apa? Pisang Cavendish, sudah panen 2 kali, ini mau panen lagi yang ketiga, itu 4 sudah keluar semua. Terus talas, jadi Pak Wisnu, talas saya bawa contoh ini, saya serahkan ke Pak Wisnu. Saya banyak kali memberikan tanah secara free terhadap petani-petani, dan itu tanah dari IPB. Tanas yang ada di sana, yang dipamerkan itu kan talas dari Simpang Ayam. Saya sudah datang ke sana. Itu lokal, bisa sampai 10 kilo. Tapi itu nanamnya harus digabut dan dia yang harus jatuh, ada air mengalir. Kemudian ada talas ungu. Cuma talas ungu ini sekarang negara seberang nggak menerima lagi karena terdeteksi ada cacingnya. Nah saya membawa talas ini, nanti silahkan Pak Wisnu kerjakan sama. Kalau memang ini yang cocok di daerah Bengkalis, tinggal mengembangkan, dan saya siap untuk memberikan itu. Dan beberapa plot seperti Pak Mantolet ya ada di sini. Itu juga sini dulu Mas. Nah, nanti biar dia cerita tentang talas kita yang memang sudah berhasil banyak sekali, dan itu bisa 5 kilo. Kalau itu selain talasnya itu empuk, pulen, dia tak ada gatal, dan itu kalaupun berlebih kita bisa sudah ada yang mau ngambilnya, bibit ada. Kalau mau panen kelebihan, sekarang panen paling berapa? 1 ton. 1 ton itu kalau gede di Bengkalis ini, 1 gede dikasih 10 biji aja kita sudah panen. Hitung-hitungan kita seperti itu, dan ternyata itu banyak memberikan manfaat kepada petani-petani. Jadi ada potensi, kalau padi terus dengan cara bagaimana kita tidak alih fungsi. Bagaimana kita dipaksa nanam padi? Buktinya kita nanam sawit itu 1 tandan bisa beli 1 boli beras. Maka caranya bagaimana pemerintah memberikan motivasi, bahkan stimulan-stimulan terhadap para petani itu supaya dia bertahan menjadi tanam padi. Tapi kalau dibiarkan, ya memang mending saya tanam sawit, saya dodol setiap 15 hari untuk beli beras saja untuk sebulan cukup. Nah ini sebetulnya peran kita bagaimana meyakinkan para petani. Nah kemudian yang pisang. Pisang ini Pak Wisnu, meskipun konsentrasi Pemprov ada di Siak Kecil dan Banten berasnya, di pinggir itu ada pisang Cavendish, Pak Jimmy Maniwuruk. Dia sangat luar biasa dan panennya sangat banyak. Dan saya mengambil bibitnya yang saya tanam di belakang rumah itu bisa dikembangkan, dan itu harganya mahal kalau di pasar buah. Tapi ketika kita jualan ke pasar, ya kan kasihan, kita bisa nanam banyak tapi akhirnya menjualnya tidak bisa. Nah ini fungsi kita untuk mendampingi, mengarahkan supaya panen-panen. Dan saya sendiri juga nanam sekarang. Saya nanam, tapi di Pekanbaru itu jenis pisangnya juga Cavendish, 150-an pokok, dan panen terus.
Tidak ada berhentinya. Terus jualnya gimana? Rata-rata petani kita itu tunak pandai untuk menanam, panen. Tapi kalau disuruh masarkan dia angkat tangan. Akhirnya dibagikan ke masjid-masjid, ke panti asuhan, tapi akhirnya kita temukan pedagangnya supaya menjualkan. Begitu juga nanti nanas dan lain sebagainya. Jadi potensi-potensi yang ada di Bengkalis ini, mari sama-sama kita petakan, bersinergi, prioritas mana yang harus kita unggulkan sehingga akan tercapai ikon di Bengkalis. Tadi Pak Levi, Pak Kadis kita, itu Mas, kalau di Bengkalis itu memang durian durian semua. Di tempat-tempat yang cocok itu untuk duriannya. Durian juga ada lata-lata. Semuanya bilang musangking itu belum tentu cocok dengan tanah tuah kita. Jadi yang kita tanam adalah yang lokal kita, yang sudah beradaptasi. Nah, begitu juga kita mau menanam cabai, mau menanam jambu, mau menanam padi, tidak perlu kita bicarakan dengan konsultan atau dokter hewan dan lain sebagainya. Kalau kita tanam cabai 3 kali, yang 3 buahnya masih banyak, dia hidup, itulah sebetulnya yang harus kita tanam daerah kita. Jadi di Thailand seperti itu. Kita itu kadang ngambil ke Thailand. Nah, Thailand mereka cocok tanahnya seperti apa. Tapi kalau di negeri kita yang sudah teruji itu sederhana aja. 3 kali tanam, pasti ada kompetisi yang hidupnya lebih bagus, dan itulah yang kita jadikan bibit dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Terkait dengan bantuan dan lain sebagainya, kami pemerintahan KBS Kasmani Bagus Santoso ini komitmen akan selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat, terutama adalah petani-petani kita yang memang itu menjadi tulang punggung untuk ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Bengkalis, meskipun serba kurang semuanya. Nah, untungnya kita ini ada duit bermasa, duit sawit gitu. Kalau tidak ada ya tidak makan, ya orang padi aja tidak ada. Itu kelebihan orang-orang tua saya dulu. Dialah tidak ada duit nak, tapi padi tetap ada di sentong. Sentong itu apa? Belakang rumah, ada di gudang itu. Nah, itu yang diamalkan di Mentayan, diamalkan di Parit 3 atau 2, diapi-api, kemudian dilangkat di Sepotong. Kemarin saya mampir ke Sepotong sambil melihat RPC. Waduh, RPC-nya gede, ternyata tidak terpakai, terus padinya tambah sedikit. Tapi itulah, setiap kebijakan pasti ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Wajar. Tinggal bagaimana menjadikan yang tak berhasil itu tidak menjadi persoalan, ditutup, kemudian yang berhasil kita dukung. Dan terima kasih nih Mandiri dengan keikhlasannya untuk meminjamkan. Ikhlas meminjam bunga masalahnya. Tapi kan kita ada program-program di desa, tapi itu wajar, itulah untuk operasional. Tetap kerjasama terus, Bank Mandiri, sukses untuk Bank Mandiri. Begitu juga milenial, Mas Raja, terus semangat terus, apapun yang terjadi, tak usah kengguh itu Pak. Tak usah berkeinginan untuk menjadi honorer, kataku. Udah nanam pare, timun itu aja sudah menghasilkan, dan itu menjadi kemandirian kita untuk mendidik generasi kita. Pak Sepnur silakan terus, OPD kita, ketahanan pangan, Dinas Pertanian, untuk selalu menggali dan jangan takut untuk berinovasi bagaimana akan menghasilkan sebuah terobosan-terobosan baru bagi petani-petani kita. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bengkalis, kami mengapresiasi atas kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan seterusnya yang melibatkan para petani-petani kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wagub atas arahan, masukan, dan anggapannya yang panjang lebar ya Pak, karena memang pengalamannya malah lebih banyak dibandingin kami yang duduk di Dinas Tanaman Pangan ini sendiri. Mungkin ada request Pak, apa tadi Pak Wagub untuk mungkin Pak menjelaskan apa sih pengalamannya sedikit, kemudian setelah itu baru kita selingi musik dulu ya, biar lebih santai. Pada Pak Edi silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari petani talas, Pak, yang ada di Kabupaten Bengkalis, karena pengalaman saya mendapatkan benih ini dari Pak Wakil kita, Pak Bagus Santoso, karena cocok di lahan tanah Bengkalis ini yang bagian tanah kilang manis, Pak, karena talas ini tidak menyebabkan gatal, karena buahnya bisa besar, bisa mencapai 3 kilo, 3,5 kilo, rata-rata 2 kilo, Pak. Dan pemasaran talas ini di kedai-kedai runci pun luar biasa, Pak. Sekarang per kilonya kalau kedai runci ini menampung 10.000, Pak. Kita tolak ke kedai-kedai. Jadi saya sekarang memperkembangkan budidaya talas ini yang ada di Desa Beranca. Cuma tahun ini saya agak gagal karena lokasi lahan saya dikenakan banjir karena sungai itu tak bersih, jadi airnya tidak bisa lancar, jadi menggunakan air banjir. Jadi dengan itu, Pak, sekarang saya sudah memperkembangkan di Desa Beranca itu, kawan-kawan kita sudah banyak yang menanam keladi talas ini, walaupun yang ada di Desa Selat Baru, di Desa Pulau sudah saya perkembangkan dari anak-anaknya ini, Pak. Kalau penanamannya, Pak, masa panennya dia mencapai 6 bulan atau 7 bulan. Jadi masa penanaman, masa dia mengenai peranakan dia ini, maksudnya perkembangan umbi dia 3 bulan itu sudah menimbulkan anak sebanyak 6 pokok, 7 pokok. Kalau kita ingin menjamin pokok tunggalnya ini mau besar, kita harus rajin memindahkan anaknya, dan kata orang Jawa didanger, biar supaya bibit yang pertama yang kita tanami biar dia hidup sendiri. Jadi makanan yang dia itu lebih fokus ke induk, jadi anaknya bisa kita perkembangkan. Itulah, Pak, dengan perkembangan talas ini bisa mendukung masyarakat untuk tanam di perkampungan. Kalau mempunyai lahan-lahan yang tanahnya tanah kilang manis atau tanah-tanah gembur. Baik, Mas Mantolen ini saya menjadi kelinci percobaan pertama. Jadi saya tanam di Jalan Bantan, templotnya pertanian. Saya juga rugi karena saya modal awal itu 40-an juta untuk mendatangkan ini. Saya tanam di beberapa demplot. Saya konsentrasi di tanah gambut itu, batas Batan dengan Bengkalis. Ternyata gagal kalau di gambut. Meskipun di sebelahnya yang gambut punya Mbajan itu berhasil, tapi pengelolaannya berat. Tapi yang saya kasihkan di beberapa tempat yang tanah liat yang dikelola oleh Mas Mani berhasil, dan saya juga serahkan di Bandar Laksamana sana. Di Siak Kecil sudah masuk, yang Bandar Laksamana belum, yang ada di Siak Kecil. Nah ini Pak Wisnu saya kira nanti bisa dikembangkan, dan talas ini kalaupun banyak, kalau mau menjual tidak bisa, saya sanggup jual, saya sanggup beli berapa ton aja saya sanggup, karena itu memang menjadi target kita secara nasional, dan nasional tapi tidak melalui pemerintah. Saya ada kawan yang mempunyai kultur jaringan tersendiri dan memang pure untuk membantu keluarga petani. Baik, saya terima kasih Mas Mantolen, dan ini Dinas Pertanian coba nanti ditindaklanjuti karena sudah ada contoh, tinggal mengembangkan dan membesarkan saja. Baik, terima kasih.